kita sebut nama Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus tahu kita bagaimana Nabi mengajarkan anak-anaknya, bagaimana Nabi bermuamalah. Sekarang tuh kita dibulak-balikan, ada orang jiwa sosialnya tinggi, toleransinya tinggi, tapi tidak berdasarkan syariat. Salah, Pak. Contoh, di lingkungan kita ada orang yang melakukan kemaksiatan, tapi kita tidak bisa melakukan pencegahannya. Kita harus berusaha, Pak. Jangan diam aja, minimal kita lapor. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk sendiri, kita lapor ke pihak yang berkaitan, contoh seperti aparat atau pemerintah, bahwa kita tidak nyaman dengan kemaksiatan itu. Itu bukti bahwa apa? Kita nggak mau umatnya Nabi berbuat salah. Syukur-syukur kita doain, kita ajak kalau mau untuk berbuat taubat. Kalau nggak mau, ya kita lewat jalur hukum. Ada pemerintah yang berwenang untuk menegaskan kemungkaran tersebut. Jangan diem aja. Oh, jangan, kita kan negaranya Bhinneka Tunggal Ika. Oh, kita kan harus toleransi. Ya, ini kita bernegara. Ya, itu mah amalan-amalan dia, amalan kita. Nggak bisa gitu, Pak. Allah kalau udah nurun bencana, nggak pilih-pilih. Contoh, misalkan tetangga kita berbuat maksiat, kita taat, rajin sholat, rajin ibadah. Allah mau nurunin gempa, rumah kita dong diselamatin, kagak. Semua rata. Gempa yang di Palu, gempa yang di Aceh, apakah itu dipilih? Yang maksiat aja Allah tenggelamkan? Tidak. Semuanya Allah ratakan. Kenapa? Karena diam dengan adanya kemungkaran, karena diam dengan adanya kemaksiatan. Bagaimana bukti kita ngaku cinta Nabi, ada kemungkaran diam aja? Nah, ini salah. Karena yang Nabi paling demen itu adalah apa? Meninggalkan kemaksiatan atau melarang orang untuk berbuat kemaksiatan dibanding berbuat taat. Kalau orang berbuat taat banyak, masing-masing banyak. Tapi orang yang berbuat taat mau nggak ini menghancurkan kemaksiatan, menegakkan keadilan, membela kebenaran? Karena resikonya berat. Cuman gimana caranya biar ada andil kita di dalamnya? Jangan sampai nanti kita rugi. Waktunya mau masuk surga, daftar-daftar orang yang mau menegakkan syariat Allah, nama kita nggak ada. Padahal ibadahnya banyak mungkin. Nah, karena nggak ada, akhirnya nggak dipanggil oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syafaat Nabi akan diberikan kepada orang yang mau mengajak saudaranya untuk mengikuti ajarannya Nabi. Minimal kita punya medsos, kita gunain buat ngajak thalabul ilmi. Tetangga kalau lewat, saya kasih tahu, takutnya belum tahu ada pengajian di masjid kita. Ya. Saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihatin kebenaran dan menasihati kesabaran. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolong atas kebenaran dan ketakwaan, jangan saling menolong atas kejahatan dan permusuhan. Ya. Orang sekarang kan kalau mau ngeroyok orang ngajak-ngajak, giliran buat baik aja nggak mau ngajak-ngajak. Jangan pelit, Pak. Kita bagaimana caranya? Ya. Kalau perlu kita ajak siapapun, dah kita tugasnya ngajak. Nah, ini bukti bahwa kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada kepada umatnya yang mau mengikuti ajarannya dan mengajarkan kepada yang lain. Nah, makanya ini pengajian ini adalah salah satu kita membuktikan hadir di sini. Masya Allah ya. Kita mungkin semua orang pasti punya kesibukan, Pak. Atau yang kerja yang lembur pasti punya tenaganya udah kekuras. Ya anggaplah kita istirahat di masjid sambil hadir majelis taklim. Minimal ya sambil menenangkan. Makanya banyak orang yang hadir majelis taklim, ilmu yang gak dapat, tapi hatinya tenang, Pak. Karena apa? Pas dia masuknya, sesuai dengan ranahnya. Karena kita ini selaku umat Islam ya bisa tenang. Ya, makanya orang kadang rajin ke masjid kalau udah bangkrut, rajin ke masjid kalau udah jatuh. Salah, Pak. Sebelum kita bangkrut, sebelum kita jatuh, sebelum kita terpuruk, ayo datang ke masjid. Minimal kita sholat berjamaah.
ya, atau menyempatkan waktu untuk hadir majlis taklim. Ya. Makanya hamba pilihan Allah, ya, mereka apa? Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang mau berjuang di jalan kami, kata Allah, wa lanahdiyannahum subulana, maka nanti akan Allah kasihkan jalan-jalan. Yang lagi masalahnya banyak, Allah kasih jalan keluarnya. Yang kesulitan dalam mencari rezekinya, Allah kasih kemudahan untuk menuju mendapatkan rezeki dari Allah. Jadi tahu, Allah itu maha tahu. Yang kita enggak tahu, Allah maha tahu. Maka dengan pengajian ini adalah salah satu bukti bahwa kita adalah mencintai Nabi Muhammad, yaitu mau mendengarkan daripada nasihat-nasihat, ajaran-ajaran untuk mendekatkan kita kepada Allah dan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cinta itu kadang nggak bisa diartikan oleh kata-kata. Ya, bagaimana seorang anak mudanya kalau udah jatuh cinta gimana? Ya, lupa sama segala-galanya. Kita bisa nggak kayak gitu sama Nabi Muhammad? Ya. Ada satu ulama di Mesir namanya Al-Imam Muhammad Al-Busairi. Al-Imam Muhammad Al-Busairi ini setiap hari bikin syair, bikin qasidah untuk Nabi Muhammad yang isinya pujian-pujian dengan bahasa Arab sastra yang terbaik. Bahkan dikatakan para ulama sastra terbaik karangan Imam Busairi karena isinya pujian. Dalam kitab Burdah namanya, itu isinya pujian-pujian, termasuk ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, itu dari kitab Burdah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlin minal awalil mu'ta, itu dari Burdah karangan Imam Muhammad Al-Busairi. Beliau saking rindu cinta sama Nabi sampai sakit. Pernah nggak kita cinta sama orang sampai sakit? Mungkin pernah dulu. Nah, jadi pertanyaannya, pernah nggak kita rindu cinta sama Nabi sampai sakit? Sampai nggak tenang kayaknya, makan kagak enak, bawaannya pengen ke masjid aja, belum azan dia udah di masjid. Ya, yang penting belum waktu azan udah azan, jangan. Saking rajinnya jam 11 azan zuhur ini, jangan Pak. Ya, jangan sampai kayak gitu juga. Ya, pokoknya saking rindunya Imam Busairi sampai sakit demam, sakit menggigil parah. Akhirnya apa? Beliau tertidur, di dalam tidurnya mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya, sakit apa engkau? Demam, panas, rindu. Siapa gerangan engkau, wajahnya indah, rupawan, menawan. Akhirnya beliau kata, ana Muhammad Rasulullah, saya adalah Muhammad utusan Allah. Akhirnya Nabi Busairi senang. Lalu Nabi kasih selimut, diselimutin itu Imam Muhammad Al-Busairi. Makanya qasidahnya disebut qasidah Burdah. Burdah itu artinya selimut. Nah, ketika beliau bangun dari tidurnya, ternyata selimut itu ada. Beliau pakaikan ketika bangun. Jadi kayak ngimpi, dan buktinya nyata dapat selimut dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking cintanya. Berawal apa? Mencintai, bikin sairan. Ya, minimal kalau kita nggak bisa bikin sairan, kita baca sair-sairan sholawat yang isinya mengingatkan kita, yang isinya mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad, yang isinya menimbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya, banyak sholawat-sholawatnya. Apalagi anak-anak kecil tuh kalau sholawat biasanya banyak sholawatan yang mana membuat cinta kita. Ya, kalau kita lagi sakit, ingat Nabi Muhammad, baca sholawat Tibil Qulub, ya. Baca sholawat Al-Busra, banyak sholawat-sholawat lainnya. Agar apa? Agar kita hidup ini ya tidak bisa minta tolong sama siapa-siapa kepada Nabi Muhammad setelah minta sama Allah. Makanya dalam qasidah, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, baligh maqasidana, sampaikanlah semua maksud hajat kami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karim, dan ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karim, wahai zat yang maha luas kemuliaannya, yaitu Allah. Jadi dengan berkat Nabi Muhammad, jadi bukan minta sama Nabi, minta sama Allah berkat kekasihnya. Ya.
berkat kakak kasihnya. Contoh misalkan ya, kita misalkan mau minta tolong sama orang, orangnya kita nggak kenal. Misal orang ini nggak kenal, kita minta tolong, tapi kita kenal sama adiknya, kita minta tolong sama adiknya, tolong dong sama abangmu, tolong bantuin saya gini. Karena adiknya teman kita, akhirnya kita minta tolong. Wasilah. Di dunia kita udah belajar wasilah kayak gitu, maka di akhirat kita butuh wasilah. Ngandelin amal kita, seberapa banyak amal kita, ngandelin sholat kita, berapa ribu rakaat sholat yang kita laksanakan dalam sholat sunnah. Ngandelin puasa kita, puasa apa yang paling hebat puasa kita. Zakat kita, zakat apa yang paling terbaik kita keluarkan. Nggak ada. Kecuali apa? Kita minta pertolongan Nabi Muhammad. Makanya Nabi yang bisa ngasih syafaat cuma Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad kagak bisa. Dalam kitab dalam Maulid Diba, Maulid Diba karangan Habib Abdurrahman Ad-Dibai, itu umat pada berbondong datang ke Nabi Ibrahim nggak bisa, Nabi Adam nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa nggak bisa. Akhirnya datang Nabi Muhammad. Nah, yang jadi masalahnya nih, kita kan umat Nabi. Nabi nanti ngasih syafaat di akhirat buat umatnya. Yang jadi masalahnya, Nabi kenal nggak sama kita? Salah satu orang yang kenal ya, itu karena sering nyebut namanya. Contoh, kita kenal sama presiden, kita sebut namanya, dan kita pernah ketemu, pernah ngobrol, akhirnya nyambung. Kalau kita minta tolong, bisa ditolongin. Di akhirat juga sama. Di dunia kagak mau ngaji, di dunia nggak mau sholawat, nggak mau nyebut nama Nabi Muhammad, nggak mau mensiarkan ajaran Nabi, cuek sama syiar Islam, cuek sama perjuangan-perjuangan yang ada di masjid, ya, mengabaikan semua ajakan kebaikan yang mana menuju keridhaan Allah. Nah ini nanti ketika bertemu Nabi Muhammad, malu. Nabi Muhammad siapa kamu? Umatnya siapa kamu nyasar ke sini? Padahal kita umat Nabi. Naudzubillah, naudzubillah, jangan sampai dah kita di akhirat diacuhin sama Nabi, nggak enak Pak. Jangankan sama Nabi, sama bini aja kita sehari aja dicuekin. Di mana itu Pak? Itu baru sama bini, apalagi sama Nabi kita Pak. Seminggu dicuekin sama bini, sumpek banget udah rasanya. Sumpek banget, apalagi sama Nabi, yang mana dunia akhirat kita bergantung kepada Nabi Muhammad. Yang ngajarin kita sholat Nabi, yang ngajarin kita baca Quran ya Nabi, yang ngajarin kita bermuamalah dengan secara Islam Nabi. Semua kehidupan kita yang ngajarin Nabi. Kalau ada ajaran baru selain ajaran Nabi, ya bukan dari Nabi, bohong. Jujur, yang ngajarin jujur Nabi. Menolong orang lain walaupun bukan satu agama, Nabi yang ngajarin. Maka kalau mau jiwa toleransi tinggi, ikutin toleransinya Nabi Muhammad. Kalau pengen punya sosialnya tinggi, ikutin sosialnya Nabi Muhammad. Kalau pengen muamalah bergaulnya tinggi, bagus, ikutin bergaulnya Nabi Muhammad. Bagaimana beliau menghadapi para sahabatnya, bagaimana beliau menghadapi para muridnya, mengajarkan istri-istrinya, anak-anaknya. Ikutin Nabi Muhammad, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Minimal kita mau melangkah. Mau melangkah itu, mau seperti itu. Walaupun nggak bisa totalitas, tapi step by step, dikit demi sedikit kita mau. Ayo merubah. Minimal dalam keluarga kita. Dalam keluarga kita, jangan sampai dari anggota keluarga kita, apalagi anak kita nggak ngaji sekali, nggak belajar ilmu agama. Ya, wah sekolah aja yang tinggi, nanti kalau kerjaan enak, gaji gede, kamu hidup senang. Kata siapa? Hidup senang. Yang di penjara itu emang kebanyakan orang miskin, banyak orang kaya yang di penjara, banyak orang kaya yang mati su'ul khotimah, mobil mewah, rumah megah, harta berlimpah, tapi hidupnya nggak tenang, banyak nggak bisa makan yang itu. Karena apa? Karena dicabut nikmat sesungguhnya dari Allah. Jadi nikmat itu bukan karena banyak harta, bukan karena banyak uang, bukan karena punya mobil mewah, bukan. Tapi karena apa? Karena jauh daripada rahmat Allah. Salah satu orang yang jauh dari rahmat Allah adalah apa? Orang yang nggak peduli sama agamanya sendiri. Na'udzubillah, subhanallah. Minimal ya, Idul Adha misalkan kita nggak bisa berkurban, minimal kita ngebantuin nyacagin, motonginnya, ngebantuin
ngikatin kambingnya, bersihin, pokoknya minimal bantu-bantulah. Jangan sampai nggak sama sekali. Karena apa? Karena cara mendekat kepada Allah banyak caranya. Yang kaya mungkin bisa lewat dengan hartanya, yang sehat mungkin dengan tenaganya, yang cerdas mungkin dengan pikirannya, ya. Yang punya keluarga banyak mungkin keluarganya diajak semua buat ngebantuin. Yang penting ada andil kita, nggak cuek, ya. Setiap ada ajakan pengajian, ajakan kebaikan, maka harus ada diri kita. Jangan sampai itu mau acara masjid. Masjid itu bukan punya DKM, masjid bukan punya pengurus masjid, tapi punya umat Islam. Ya, punya umat Islam. Selagi di lingkungan kita umat Islam banyak, maka orang yang beragama Islam di lingkungan kita itu masjid milik dia. Kalau masjidnya nggak bersih, ya tanggung jawab dia, bukan salahin DKM. Masjid berantakan, wah DKM yang nggak benar nih, nggak ngurusin masjid. Nyalain DKM, ke masjid kagak pernah. Nyalain DKM, jangan. Salahin diri kita, kalau saya nggak pernah ke masjid, ya maka ke masjidlah sebelum kita dipaksa ke masjid, Pak. Sholatlah di masjid sebelum kita disolatin di masjid. Ya, makanya sendal kita kalau ke masjid itu bukti senang dia nanti di akhirat. Sendal itu senang. Ya Allah, senang banget saya. Sendal ngomong dia, saya tiap hari ini dipakai ke masjid buat sholat, pakai wudhu. Ya, setiap ke masjid saya dipakai mulu. Makanya yang senang tuh nanti di akhirat sendal-sendal butut, Pak. Sendal cakep nggak senang. Karena kenapa? Dibawanya ke mall doang. Ke mall, kondangan, sendal cakep itu. Ya sendal butut, sendal jepit, swallow dibawa ke masjid. Dengan dalil takut hilang sendalnya. Padahal sendal cakep bagus bawa ke masjid, semua sendal kita harus ngerasain. Nyampe ke masjid. Punya sendal 10, 10-10-nya harus ngerasain ke masjid. Harus gitu biar bukti kita itu pernah ke masjid. Jangan sampai sendal swallow lagi sampai tipis, sampai bolong itu swallow dibawa ke masjid terus. Gimana nanti sendal yang lain yang bagus-bagus nih karpil segala lain nggak kebawa. Pakaian juga sama, ya punya koko 5 yang dipakai masjid, itu lagi, yang lain pakai gantian bawa ke masjid, ya jangan sampai ntar dia ngeluh, ya saya beli mahal harga 300.000 beli bandrol di mall, pakai sholatnya bukan pakai sholat, pakai buat kondangan doang, jangan, sayang ya, sayang. Gunain semua yang ada di harta kita, yang ada di dalam diri kita, biasa bawa ke tempat-tempat yang baik. Ya, punya pakaian, besok saya pakaian ini, besok saya ganti. Misalkan sholat hari ini saya pakaiannya warna biru, besok ganti warna putih, besok. Pokoknya semua kita pakai. Biar apa? Biar menjadi bukti bahwa kita hadir di majlis taklim, bahwa kita hadir sholat jamaah, bahwa kita mau duduk di tempat yang baik. Coba kalau nongkrong-nongkrong kita sambil ngopi, ngomong awalnya mah ngebahas usaha, tapi kesonoinnya nemu, wah si anu, iya emang gak bener dia mah, ya punya duitnya poya-poya buat perempuan, wah akhirnya ngomongin orang, dosa Pak. Padahal kita nggak berbuat maksiat, kagak ngelakuin kayak dia, tapi kita ngomongin dia, dosa. Ujung-ujungnya apa? Amalnya hilang, kehapus ke bawah sama itu orang. Makanya orang yang maksiat yang beruntung adalah mereka yang sering diomongin tiap hari. Harusnya jangan kita omongin, kita ajak orangnya. Gimana nih kan saudara kita namanya? Oh dia lagi ada masalah, ayo kita datang ke rumahnya. Siapa tahu dia butuh solusi. Jangan sampai ada kemarin kejadian tuh di Romerta mungkin viral. Seorang guru Pak, yang mudah-mudahan ya diterima amal ibadahnya, bunuh diri kan? Ada beritanya itu. Ya. Viral lah pokoknya daerah Karawang, seorang guru PNS. Gara-gara apa? Gara-gara seorang istri. Gara-gara apa? Padahal menurut warga sekitar orangnya rajin ke masjid ibadah. Nah ini kalau kita peduli, ada lihat kayaknya ini orang ke masjid puyeng banget nih, rawut mukanya beda nih. Nanti datangin, ayo kita ajak, datangin ke rumahnya, ajak ngobrol. Ada masalah apa Pak? Gitu, ajak ngobrol. Siapa tahu butuh solusi. Minimal kita nggak bisa ngasih ke ekonomi, kita ngasih solusi. Ngajak ngobrol, karena itu saudara kita. Jangan sampai ada kejadian di perumahan gantung diri gara-gara ekonomi, gara-gara perempuan, gara-gara segala macam utang, judi. Lihat keliling kita, peduli bahwa itu juga umatnya Nabi, Nabi yang punya masalah sama selot sama ini kita bantu, kalau bisa nasehatin.
Jangan ikut begituan. Stop ikut-ikut begituan. Nggak berkah. Harta walaupun banyak nggak berkah. Sedikit bakal rugi. Nggak bakal untung. Walaupun kamu kaya di dunia, di akhirat kamu orang paling miskin. Ya, punya harta mending buat istri, buat orang tua, buat anak. Dibandingin, ntar harta saya ini 100.000 bisa 100 juta ini. Bohong. Ya, bohong. Judi nggak ada, itu haram hukumnya itu. Mutlak itu haram. Ya, jangan sampai, ini kan di TV udah diberitain ini. Yang beritain kayak artis Raffi Ahmad. Mau kita dibawa sama Raffi Ahmad ke neraka? Ya, nggak ada, semua ulama nggak ada yang membolehkan, apalagi memakruhkan aja nggak ada, apalagi membolehkan ngikut judi slot kayak gitu, nggak ada. Semuanya haram. 1.000 walaupun 1.000 Pak, ngikutnya haram. Sebisa mungkin saudara, keluarga kita jauhkan dari perkara yang demikian. Ya, agar apa? Hartanya berkah. Makanya orang yang terbiasa ya main seperti begitu, itu walaupun banyak hartanya nggak berkah. Udah banyak kejadiannya. Mungkin Bapak punya kenalan, punya saudara, punya teman yang ngalamin sedemikian. Karena apa? Jauh hati dari Nabi Muhammad. Kita deketin, peduli Pak, ada masalah begini, kita bantu tolongin. Kita kasih solusinya, ajak ke masjid, ngobrol bareng, ya, kasih nasihat-nasihat. Kita rangkul, jangan sampai kita jauhkan orang yang kayak gitu. Jangan kita omongin dong, si Amro bangkrut dong, gara-gara judi, bangkrut, kita omongin dong, jadi dosa Pak. Daripada kayak gitu, mending datangin rumahnya, ajak ngobrol, ajak ngopi, ajak ke masjid. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bisa mengamalkan, khususnya buat diri kita, buat keluarga, buat saudara, andai tolan, teman-teman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, sekarang kita nggak baca qasidah ya Ghafar, nanti pertemuan yang mendatang insyaallah kita baca lagi ya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pengajian mengingat Nabi Muhammad, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf dari saya apabila banyak salah kata, salah ucap, karena kesalahan murni datang dari diri saya sendiri, dan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.